Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhir Agustin dengan NIM 90200124167. Dan saya berasal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen. Dan pada hari ini dan di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem-sistem ekonomi. Dan mungkin teman-teman pernah pelajari ada 4 sistem ekonomi yang pernah kita pelajari di kelas atau pernah teman-teman lihat. Yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis, dan yang kedua adalah sistem ekonomi pemerintah atau komando, dan yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir adalah sistem ekonomi tradisional. Dan pada hari ini teman-teman, dari 4 sistem ekonomi yang saya sebutkan tadi, saya akan memberikan karakteristik, kelebihan dan kekurangan dari 4 sistem ekonomi ini. Jadi yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Ini mempunyai ciri-ciri perusahaan atau individu itu dapat mengelola atau mereka mempunyai hak tersendiri untuk mengelola usaha mereka. Jadi entah itu alat produksi dan sumber daya dengan tujuan mencari keuntungan. Dan untuk karakteristiknya yaitu seperti tadi, mempunyai kepemilikan pribadi. Dan yang kedua adalah pasar bebas. Pasar bebas ini harga barang dan jasa itu ditentukan dengan mekanisme penawaran dan permintaan. Dan untuk karakteristik ketiga dari sistem ekonomi kapitalis ini yaitu persaingan. Terdapat banyak perusahaan atau individu-individu yang di dalam dapat melakukan persaingan, sehingga ini dapat memicu inovasi-inovasi yang baik begitu. Jadi untuk itu tadi karakteristik dari sistem ekonomi kapitalis. Nah, saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Nah, untuk kelebihannya itu ya seperti tadi, memunculkan banyak inovasi-inovasi, karena kan adanya persaingan itu dapat memicu inovasi. Dan untuk kedua adalah memberikan pilihan yang luas bagi konsumen. Dan tentu saja ini kelebihan yang sangat menguntungkan karena artinya kita tidak monoton dalam memilih sebuah produk di dalam sebuah pasar. Jadi menurut saya sistem ekonomi kapitalis ini membuat kita lebih luas dalam memilih, dan konsumen di sini dimanjakan begitu. Jadi untuk kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis. Dan untuk kekurangannya adalah dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi karena tidak semua orang mempunyai sumber daya dan alat produksi yang memadai begitu. Dan yang untuk kekurangan kedua adalah potensi terjadinya monopoli jika pasar itu tidak diatur. Itu adalah kekurangan dari karakteristik, kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi kapitalis. Dan yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi pemerintahan. Di sini dia berciri-ciri atau mempunyai karakteristik dengan perencanaan terpusat. Artinya seluruh hal-hal atau mekanisme pasar itu dipegang oleh pemerintah. Dan untuk karakteristik kedua itu tidak ada pasar bebas. Artinya tidak ada mekanisme pasar yang berfungsi. Semua keputusan ekonomi itu dipegang oleh pemerintah. Dan yang untuk ketiga adalah kesejahteraan sosial. Biasanya ini berfokus pada penyediaan kebutuhan dan dasar bagi seluruh masyarakat. Dan itu karakteristiknya. Untuk kelebihan dari sistem ekonomi komando ini atau sistem ekonomi pemerintah ini, yang pertama adalah kelebihannya dapat mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Dan ini juga dapat membantu kita kalau misalkan terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan. Namun dengan adanya sistem ekonomi pemerintah ini mungkin kita dapat menyelesaikan semua masalah dalam bidang ekonomi, dan itu dapat membantu begitu. Dan untuk kelebihan yang kedua adalah mampu melakukan perencanaan jangka panjang yang untuk pembangunan sosial. Dan untuk kekurangan dari sistem ekonomi pemerintah ini yaitu kurangnya insentif atau inovasi dan efisiensi. Jadi artinya berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, mereka bebas untuk berinovasi dan sebagainya. Tapi untuk sistem ekonomi pemerintahan, di sini yang namanya pemerintahan itu dipegang oleh seluruh pemerintah. Namun dan itu membuat para individu atau perusahaan itu tidak dapat membuat inovasi atau produk-produk yang lebih baik lagi karena semua mekanisme dan peraturan entah itu dalam distribusi dan lain sebagainya itu dipegang oleh pemerintah. Selanjutnya untuk kekurangannya itu ketidakfleksibilan dalam menghadapi perubahan kebutuhan. Artinya kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar itu tidak bisa
artinya susah untuk disesuaikan oleh pemerintah karena memang bukan karena mereka hanya bisa mengatur mekanisme dan lain sebagainya. Dan untuk sistem yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Ekonomi campuran ini memiliki karakteristik dengan kepemilikan campuran. Terdapat kepemilikan pribadi untuk sebagian besar industri, tetapi juga untuk masalah ekonomi masalah mekanisme itu dipegang oleh pemerintah. Dan intervensi pemerintah itu pemerintah berperan dalam mengatur ekonomi dan memberikan layanan publik yaitu pendidikan dan kesehatan. Dan untuk karakteristik yang terakhir adalah mekanisme pasar. Banyak keputusan ekonomi ditentukan oleh pemerintah, dan untuk pemerintah juga itu dapat mencampur tangan dengan mengatasi kegagalan pasar gitu. Dan untuk kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini mampu mengimbangi efisiensi pasar dengan keadilan sosial. Artinya di sini dengan adanya gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan dengan sistem ekonomi pemerintah itu dapat menyesuaikan dan hasilnya menghasilkan sebuah efisiensi dalam penyediaan pasar dan keadilan sosial. Dan untuk kelebihan kedua adalah fleksibilitas dalam menghadapi tantangan ekonomi. Dan itu tadi kelebihan. Dan untuk kekurangan dari sistem ekonomi campuran ini yaitu potensi untuk kebingungan untuk mengenai peran pemerintah dan swasta. Artinya masyarakat bingung tentang peran-peran dari pemerintah dan swasta tersebut. Terjadinya kebingungan. Dan untuk kekurangan yang kedua dapat terjadi birokrasi yang dapat menghambat efisiensi. Ya, mungkin kita ketahui terlalu banyak birokrasi atau kepentingan para penguasa sehingga terjadi intervensi-intervensi yang tidak dapat menguntungkan dan mengakibatkan ekonomi kita terhambat atau mandek. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi tradisional. Nah, untuk dari definisi dari sistem ekonomi tradisional ini berdasarkan pada tradisi dan adat dan kebiasaan di mana keputusan ekonomi dibuat berdasarkan praktik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi seperti itu. Untuk karakteristiknya yaitu metode produksi tradisional, artinya mereka menggunakan teknik pertanian dan sebagainya secara turun-temurun. Dan untuk karakteristik kedua adalah ketertarikan pada kebudayaan, sangat terpengaruh oleh nilai-nilai budaya dan sosial mereka. Untuk kelebihan dari sistem pasar tradisional ini, mereka mempertahankan identitas dari sistem ekonomi mereka. Artinya mereka mempunyai identitas tersendiri dalam sebuah cara mereka mendistribusikan atau memproduksi atau mengonsumsi dari sistem ekonomi itu, dan sehingga ini menjadi karakteristik mereka dan mereka gampang dikenal dan sebagainya. Dan untuk kelebihan yang kedua adalah lebih berkelanjutan secara ekologis karena sering sekali berbasis pada praktik-praktik pertanian ramah lingkungan. Artinya dengan kestabilan ekonomi mereka juga merawat dan artinya mereka mencintai lingkungan mereka dengan memanfaatkan lingkungan mereka, namun mereka juga dapat merawat lingkungan mereka begitu. Artinya lebih berkelanjutan secara ekologis. Dan untuk kekurangan dari sistem ekonomi tradisional itu rentan terhadap perubahan eksternal dalam perkembangan teknologi. Artinya mereka bisa ketinggalan saja ketika ada sebuah persaingan, mungkin pasar, entah itu pasar kapitalis atau sistem ekonomi kapitalis itu mungkin lebih diuntungkan, dan untuk sistem ekonomi tradisional itu mungkin tertinggal. Dan untuk kekurangan yang kedua dari sistem ekonomi tradisional ini terbatas dalam akses terhadap pasar yang lebih besar. Itu tadi kurangnya akses mereka sehingga ini dapat artinya mereka tidak ada kemajuan dan pertumbuhan dan inovasi-inovasi tersendiri dari mereka. Mungkin itu dari sistem-sistem ekonomi Indonesia, empat sistem ekonomi, dan saya sudah menjelaskan karakteristik, kekurangan dan kelebihan dari sistem-sistem ekonomi yang saya sudah jelaskan. Namun perlu ketahui kita teman-teman, ada beberapa negara yang menyesuaikan sistem-sistem mereka. Artinya dari empat yang sudah saya sebutkan tadi mereka tidak mengikut. Artinya sistem negara mereka itu menyesuaikan bagaimana sih sistem ekonomi yang harus kita gunakan. Contohnya sistem ekonomi Pancasila, yaitu digunakan oleh Indonesia. Dan mungkin perlu teman ketahui pada tahun 1950 sampai 1957 Indonesia menganut sistem ekonomi liberal dan berkelanjutan dengan sistem ekonomi etatisme yang
terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Dan pada tahun 1967 sampai dengan 1998 sistem ekonomi campuran itu dilakukan. Artinya pada sistem ekonomi campuran ini terjadi pada 1967 dan 1998. Nah, pada tahun 1998 sampai dengan sekarang Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Artinya ekonomi Pancasila ini mereka menganut sistem ekonomi berdasarkan atau berfundamental di Pancasila itu sendiri. Dari sila 1 sampai sila kelima mereka menganut itu, mereka berdasarkan keputusan ekonomi mereka itu berdasarkan sistem Pancasila atau Pancasila yang kita anut sekarang ini, ideologi yang kita anut sekarang ini mereka gunakan sebagai asas atau dasar-dasar dari keputusan ekonomi mereka. Baik, mungkin itu salah satu contoh dari bagaimana sebuah negara menyesuaikan sistem ekonomi mereka berdasarkan situasi, kondisi, dan ideologi yang dipilih oleh negara tersebut. Dan mungkin sekian dari saya yang bisa sampaikan. Itu tadi dari 4 ekonomi sistem ekonomi yang saya sebutkan, sudah ada kriteria atau karakteristik, kelebihan dan kekurangan dari sistem-sistem ekonomi tersebut yang tadi saya sebutkan. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.